guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dia Rizka Maria Putri. Aku dari kelas F. Jarang banget ya aku bikin video kayak gini. Tahu gak sih aku mau ngapain? Gak tahu ya? Oke, jadi di video ini aku mau membahas tentang transformasi politik. Aku mau ngajak kalian nih buat menjelajah era kolonialisme hingga ke era digital. Kalian mau ikut aku? Mau dong? Langsung aja yuk. Oke, sebelumnya kalian pernah bertanya-tanya gak sih? Kayak bagaimana sih kekuasaan dan pengaruh politik berubah sepanjang waktu? Jadi aku mau ajak kalian untuk masuk ke pembahasan era kolonialisme terlebih dahulu. Let's get started. Nah, di sini aku mau membahas definisi dan konsep dasar dari kolonialisme. Jadi, kolonialisme merupakan sistem di mana negara yang kuat menguasai dan mendominasi wilayah atau bangsa lain untuk mengambil sumber daya alam, tenaga kerja, dan keuntungan ekonomi. Negara yang menjajah mengambil alih kendali penuh atas wilayah yang mereka kuasai, baik dengan kekuatan militer, pemerintahan langsung, atau melalui perwakilan yang setia kepada mereka. Kolonialisme ini sendiri tidak hanya melibatkan penguasaan fisik nih guys, tetapi juga menyebarkan budaya, nilai, dan hukum yang menguntungkan penjajah, seringkali merugikan dan menindas budaya serta hak-hak masyarakat lokal. Sistem ini juga menciptakan struktur sosial yang tidak adil, di mana penduduk asli sering diperlakukan sebagai warga kelas 2 di tanah mereka sendiri. Wah, parah banget gak sih? Nah, adapun dampak kolonialisme ini masih terasa hingga sekarang, seperti tentunya memengaruhi politik, ekonomi, dan sosial di banyak negara bekas jajahan, serta meninggalkan warisan yang rumit dalam sejarah dunia. Berdampak besar juga ya. Nah, sudah cukup berkeliling di era kolonialisme, sekarang kita bergeser ke pasca kolonialisme yuk. Jadi, pasca kolonialisme ini adalah periode setelah berakhirnya kekuasaan kolonial di berbagai negara. Konsep ini tidak hanya membahas masa setelah kemerdekaan, tetapi juga menganalisis dampak sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang ditinggalkan kolonialisme. Pasca kolonialisme juga meneliti bagaimana peninggalan kolonial mempengaruhi identitas nasional, hubungan antar negara, dan sistem kekuasaan di bekas jajahan. Hal ini mencakup tantangan dalam membangun sistem politik yang mandiri, mengatasi ketidaksetaraan yang ditinggalkan penjajahan, dan menciptakan identitas serta sejarah yang lebih autentik tanpa pengaruh kolonial. Selain itu, pasca kolonialisme juga mengkaji perlawanan terhadap bentuk-bentuk baru dominasi seperti imperialisme ekonomi dan budaya. Sebagai pendekatan akademis, pasca kolonialisme mengkritisi kekuasaan global dan memberikan ruang bagi pengalaman masyarakat bekas jajahan berusaha menciptakan narasi sejarah yang lebih inklusif dan adil. Sudah cukup menjelajah di era pasca kolonialisme, sekarang ayo kita pindah ke era digital. Jadi, era digital adalah masa di mana teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang politik pastinya, ada juga dalam bidang ekonomi dan sosial. Di dunia politik, era ini ditandai dengan munculnya media sosial, platform digital, dan alat komunikasi online yang memungkinkan informasi tersebar dengan cepat ke seluruh dunia. Teknologi digital mengubah cara masyarakat terlibat dalam politik, dan memberikan kesempatan baru untuk berpartisipasi publik yang lebih luas dan langsung. Era digital ini juga mencakup penggunaan data dan algoritma yang memengaruhi keputusan politik, seperti dalam kampanye digital, survei online, dan analisis perilaku pemilih. Meskipun menawarkan banyak peluang, tapi era ini juga membawa tantangan loh, seperti adanya penyebaran berita palsu. Duh, jangan ya dek ya. Ada juga ancaman keamanan cyber dan manipulasi informasi yang dapat memengaruhi kestabilan politik. Jangan lagi ya dek ya. Oke, dengan demikian era digital telah mengubah cara kerja politik dari sistem tradisional yang berpusat pada institusi formal menjadi lebih dinamis dan dipengaruhi oleh informasi global. Nah,
Dapat disimpulkan bahwa perubahan politik dari era kolonialisme hingga era digital menunjukkan ke kita bagaimana cara kekuasaan dan pengaruh berkembang secara drastis di dunia ini. Pada masa kolonialisme, negara-negara asing menguasai wilayah jajahan dengan kekuatan militer dan memanfaatkan sumber daya ekonomi secara besar-besaran. Sedangkan di masa pasca kolonial, banyak negara baru berjuang untuk meraih kemerdekaan dan membentuk identitas politiknya. Meskipun masih dibayangi sih oleh dampak kolonialisme dan pengaruh politik global. Dan di era digital, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara politik dijalankan. Teknologi tersebut memperluas akses informasi dan memungkinkan masyarakat terlihat lebih aktif dan cepat dalam proses politik. Si kecil makin aktif ya bun. Namun, era ini juga menghadirkan tantangan baru, seperti tantangan-tantangan yang tadi udah aku sebutkan guys. Oke, secara keseluruhan, perkembangan dari kolonialisme ke era digital menggambarkan perubahan besar dari kontrol fisik menuju kontrol melalui informasi, dengan teknologi sebagai penggerak utama. Memahami perubahan ini sangatlah penting untuk menghadapi tantangan politik masa kini dan masa depan, serta mengembangkan strategi untuk beradaptasi dengan perubahan sambil mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi. Masa depan politik akan sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam beradaptasi dengan ilmu teknologi. Oke guys, nampaknya perjalanan kita untuk menjelajah pada hari ini sudah harus berakhir. Sedih banget ya. Tapi tenang aja, kita pasti bakal ketemu di video selanjutnya. We'll meet again on the next video. Kalau kata lagu, we'll meet again, don't know when, don't know where, but I hope we'll meet again some sunny days. Bye bye. Thanks for watching these videos. Hope we'll meet again on the next videos. Bye.